ditanya-tanya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pakar dari perempuan yang suka mengkaji, membaca, menganalisa dan memantau soal-soal isu perempuan yang hari ini fenomena di masyarakat, apalagi di tengah COVID. Kita ini banyak menemukan fenomena kekerasan dan ini bermetamorfosis kekerasan ini. Ya, tentu saja ini kedua kalinya ya kita berbincang langsung dengan Teh Rinda Rahmawati, Cilacap asli Cilacap ya. Kenapa kenapa bisa tinggal di Cilacap? Ya emang dari sononya di Cilacap. Turunannya ya. Iya, turunannya di sana. Kenapa bisa ke Jakarta? Karena gak ada tempat di Cilacap. Ya kampung. Banyak sih. Banyak. Tapi yang menampung ya banyak juga sih. Ya pengen lebih berkarir aja di pusatnya Indonesia gitu kan. Ceritanya Jakarta itu kan pusatnya Indonesia. Makanya aku bisa fight nggak sih di Jakarta Ya jadi sebetulnya pesan juga buat perempuan ya. Jadi bisa sukses, bisa lebih produktif, bisa lebih progres ya. Jadi nggak selalu di dapur lah ya. Perempuan itu bisa lebih sukses dari laki-laki ya betulnya ya. Bisa di dapur, bisa di luar dapur. Sejak kapan Terinda senang dengan isu-isu perempuan, isu-isu kekerasan perempuan? Sejak dulu di Sejak jadi korban. Bisa jadi sih. Maksud apa tuh? Iya. Enggak sih, enggak jadi korban. Melakukannya secara sadar sih. Jadi bukan korban. Rata-rata kan orang itu kalau udah jadi korban kan dia lebih ganas kan. Iya. Dia bergerak lebih ganas dari orang-orang yang lebih konsen sebetulnya kan. Tapi iya pernah juga menjadi korban, pernah. Cerita nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Jadi waktu SMA ada konser tuh musik ya, konser musik gitu kan. Udah malam gitu kan, pulanglah balik kanan kan, dari depan panggung itu balik kanan menuju ke parkiran. Nah, pada saat menuju ke parkiran itu tiba-tiba ada yang megang payudara aku dari samping. Gitu, tapi aku nggak tahu itu siapa kan, karena itu tuh rame banget kan keadaannya. Memang pas lagi nonton konser udah selesai gitu kan, udah selesai konser, mereka pada pulang balik kanan semua. Tiba-tiba gitu, memang lagi berdesak-desakan. Terus itu mah sengaja banget, bukan karena nggak disengaja. Kalau nggak disengaja kan tahu posisinya gimana gitu. Nah itu tuh posisinya memang bener-bener gini, jadi wah gila itu. Aku mau nyerang tapi nggak tahu orangnya mana gitu. Jadi pas waktu SMA itu juga aku kan kelihatan kayak tomboy gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang kurang ajar, aku tuh bisa teriak atau bilang apalah, atau misalkan nggak bisa teriak gitu loh. Gila nggak tahu siapa. Udahlah aku pulang dengan hati yang memang anjir gitu kan. Maksudnya gue nggak bisa ngapa-ngapain ketika fisik aku dilecehkan gitu. Terus gimana? Endingnya ya dapat ilham dari sana. Pada saat SMA itu memang di daerahku kan nggak ada lah yang memang konsen di isu-isu yang seperti itu, gender dan sebagainya. Ya udah gitu. Setelah itu ya udah gitu. Cuma menyesali aja. Menyesali apa? Menyesali perbuatan. Iya. Menyesali kenapa nggak bisa melakukan sesuatu ketika aku dilecehkan. Mungkin kalau kejadiannya sekarang bisa diceritakan di sosial media ya, seperti teman-teman yang lain. Ketika ada kejadian, mereka bisa curhat atau cerita di sosial media supaya teman-teman yang lain juga berhati-hati gitu kan. Cuma waktu itu sosial media belum sehebring saat ini. Terus masuk ke kuliah, jadi mahasiswa, aktif di organisasi.
mulai mulai dikenalkan gitu ya. Ternyata dulu aku juga pernah dilecehkan ya, gitu kan, merasa seperti itu. Oh, itu namanya pelecehan dan sebagainya. Nah, pada saat itu ya udah aku konsen di wacana-wacana seperti itu karena pada saat menjadi mahasiswa kebetulan aku juga anak eksak nih, anak matematika yang basicnya memang kebanyakan nggak suka baca lah dan apa dan lain sebagainya. Nah, di saat ikut organisasi tersebut ternyata hatiku tuh tertuntut untuk senang baca gitu, dan dimulai dari bacaan-bacaan banyaklah tentang Islam, tentang teologi dan lain sebagainya, dan terus jalan ke wacana-wacana tentang perempuan, gender, feminisme seperti itu. Nah, sekarang ini kan pasti di tengah pandemi itu kekerasan perempuan menjadi tren lah ya, menjadi tren karena banyak kasus-kasus misalnya ketika posisinya kan dapur tidak terpenuhi, pada akhirnya laki-laki melampiaskan ke perempuan. Menurut Linda ini gimana ketika kekerasan di tengah COVID ini meningkat? Perlukah misalnya ini ada peran-peran pihak atau misalnya hal apa sih yang perlu ditanggulangi gitu di tengah COVID? Sebenarnya yang menyebabkan itu adalah yang awalnya itu adalah faktor ekonomi ya, karena faktor ekonomi tersebut menyebabkan adanya kekerasan. Nah makanya pernikahan itu jangan dimaknai untuk menghilangkan kemiskinan pada perempuan. Kan banyak sekali yang menjabarkan bahwasanya ya udah kamu nikah aja kan nanti bisa dinafkahi oleh suamimu dan lain sebagainya. Jadi pernikahan itu jangan diartikan hanya sebatas itu atau hanya sebatas untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Karena ya menikahlah, tapi jangan dengan alasan-alasan yang seperti itu. Kalau menurutku ya udah menikah ketika kamu tuh ya lu butuh banget buat menikah gitu. Tapi kalau lu udah bahagia sendiri ya udah nggak apa-apa kalau lu memutuskan untuk belum menikah gitu loh. Jadi nggak ada hal-hal yang memang apalagi ya karena aku nih selama ini kan konsen juga di isu-isu perempuan di Cilacap khususnya, karena aku juga membuat sebuah komunitas di Cilacap sendiri namanya Puan Cilacap, komunitas perempuan Cilacap, dan di situ tentang edukasi terhadap perempuan. Nah ini di Cilacap itu banyak sekali proses kasus perceraian yang disebabkan itu karena adanya faktor ekonomi dan faktor-faktor lain yaitu tadi kekerasan, perselingkuhan dan sebagainya. Nah makanya itu karena tingginya pernikahan dini, jadi menyebabkan tingginya juga angka perceraian di Cilacap gitu loh. Karena semua itu saling berkesinambungan ya. Sebetulnya itu dari ekonomi kemudian berdampak kepada hak perempuan ini. Iya, sebenarnya seperti itu. Makanya ketika kita misalkan menjadi perempuan, ya sebelum menikah pun atau ketika menikah pun kita harus, kalau aku ya wajib itu menjadi perempuan yang mandiri secara ekonomi. Bukan istilahnya bukan untuk mengalahkan laki-laki, tapi setidaknya ketika itu tuh bisa untuk mempersiapkan diri kita ketika nanti ditinggal suami meninggal atau bercerai gitu loh. Itu kan jadi kita bisa mempersiapkan diri loh. Suamiku meninggal, ya udah aku punya tabungan sendiri, aku bisa hidup lagi dan lain sebagainya. Nggak ketergantungan terhadap nafkah si suami. Makanya dari itu kalau dari aku sendiri, ya teman-teman anak-anak muda sekarang itu ya jangan mikirin nikah muda dulu, kan banyak nih gerakan-gerakan nikah muda lah untuk menghindari zina dan lain sebagainya. Ya kalau untuk menghindari zina ya lu nggak usah dekat-dekat sama lawan jenismu gitu. Nggak usah pacaran dulu. Iya nggak usah pacaran dulu. Nggak usah misalnya happy ke tempat-tempat kerja malam lah gitu ya. Iya seperti itu ya, udah lalu pikirin aja pendidikan nih, kuliah gitu kan, yang bisa kuliah gitu kan, dimanfaatkan dan sebagainya. Udah berpendidikan, terus kamu mapangkan diri secara ekonomi, tapi jangan melupakan kegiatan-kegiatan sosial kayak misalkan peduli terhadap masyarakat dan lain sebagainya gitu loh. Makanya hal
hal-hal yang seperti kekerasan dan sebagainya, menurutku kalau misalkan itu sudah terlaksana dengan baik, gak akan terjadi. Gitu.